Injil Yohanes 5 ayat 24-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa padanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu anak-anak yang terkasih, bacaan ini sebenarnya temanya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Bacaannya singkat, tetapi sangat menggelitik hati kita bahwa ada beberapa pokok yang kita bisa renungkan. Yang pertama, ketika kita berdoa atau mendoakan arwah yang sudah meninggal, siapapun itu, sebenarnya kita diajak bersyukur karena sudah diberi kesempatan mengambil bagian dalam warisan gemilang yang kudus. Kenapa? Karena sebenarnya kita sebagai orang yang telah dibaptis itu menjadi dan memiliki ahli waris yang dahulu hanya dibagi bangsa-bangsa Israel. Tetapi karena kita menjadi pengikut Yesus, maka kita ini memiliki hak yang sama, yaitu kita menjadi anggota gereja yang juga telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Tadi dalam bacaannya dari kubur, bagi yang pernah mendengarkan sabda Tuhan, maka dia akan bangkit, akan keluar. Itu yang pertama, kita diajak bersyukur. Maka kita berdoa arwah, itu sebenarnya kita bersyukur. Bersyukur bisa melihat pengalaman saudara-saudari kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Melalui meninggalnya saudara-saudara kita itu, kita mau bersyukur hal yang baik kita jalankan. Ini yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, yang kita renungkan yang kedua adalah bahwa Allah telah memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Jadi, setiap orang yang meninggal, itu kita sebenarnya sudah mendapat silih gantinya, yaitu Yesus Kristus yang dari kubur bangkit itu menjadi silih dosa kita. Maka ketika kita bicara memindahkan, berarti kita diselamatkan Allah dari kegelapan ke dalam terang. Sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus hanya 3 hari dikuasai kegelapan, sehingga Yesus bangkit dalam terang dan hidup. Inilah iman gereja kita. Iman kita bahwa dari hidup tanpa Allah ke dalam hidup bersama dengan Allah. Jadi kita lahir dari Allah, hidup di dunia, kembali kepada Allah. Dari terang ke gelap, kembali ke terang. Ya, terang kenapa? Ketika kita lahirkan dari Allah itu kan terang. Ketika hidup di dalam dunia kita mendapat keterangan yang baik, tapi kita meninggal, maka kita adalah gelap. Tetapi setelah kita dibangkitkan karena percaya pada Yesus, maka kita kembali hidup. Demikian juga saudara kita Andreas ini, saya percaya itu terjadi. Sehingga
ketika kita membayangkan orang yang meninggal itu kan kesulitan besar ya, kesulitan, sedih, nangis dan sebagainya. Bagaimana nanti keluarganya yang ditinggalkan dan sebagainya. Tetapi selama ini orang yang ditinggalkan, yang saudaranya atau keluarganya meninggal, yang masih di dunia oke-oke aja gitu. Maka kita bisa mengatasinya itu karena kita mencari arah hidup yang dulu telah ditanamkan atau ditinggalkan, diwariskan oleh saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Maka dengan peralihan Yesus tadi yang memindahkan tadi, maka kita juga diselamatkan dari perhambaan. Kita menjadi merdeka. Kita ditebus dosa kita, maka kita merdeka. Dengan demikian, harapannya orang Katolik yang sudah dibebaskan dosanya karena baptisan, maka dia dibebaskan juga dari hukuman. Inilah bagian yang perlu kita boleh belajar dari kematian saudara-saudari kita. Lalu renungan yang lain, garis pokok yang lain, apa yang kita dapat katakan Yesus sebenarnya itu sederhana. Siapa yang mendengar dan percaya kepadanya berarti hidup. Siapa yang menolak dia berarti mati. Tadi kan gitu, awalnya Abel mengatakan begitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, kita ini semua benar-benar nggak percaya pada Allah atau percaya pada Yesus nggak gitu. Kadang-kadang kepercayaan kita itu mungkin nggak sampai 5% ya. Ini bagiannya. Sehingga apa arti mendengar dan apa arti percaya? Arti mendengar dan percaya yang pertama bahwa berarti menerima apa yang dikatakan Yesus bahwa Allah adalah kasih. Nah ini sebenarnya yang menjadi paduan kita bahwa Allah itu kasih. Nah pertanyaannya, Bel, hari ini kamu sudah mengasihi siapa? Melihat Allah hari ini kasih enggak? Oke, Ratna, Junior. Nah, kamu hari ini melihat Allah kasih itu gimana? Bahwa kamu melihat Allah hari ini mengasihi. Di mana kamu bisa melihat Allah itu mengasihi hari ini? Di hati. Di hati. Hati siapa? Hatiku lah. Aku bisa melihat hatiku. Ayo, Mas Indra. Mana Mas Indra? Ada tuh. Ngantuk ya. Mas, Ya, Allah itu kasih ya? kasih. Kasih. Hari ini Mas Indra melihat Allah kasih di mana? Karena masih diberikan kesempatan untuk bernapas, Pak. Oke. Nah, sekarang ini mahasiswin. Masih dikasih nyawa. Ayo. Di mana kamu melihat Allah bahwa hari ini Allah mengasihi? Dari mama. Oke. Pak Imawan. Bagaimana Pak Imawan hari ini melihat Allah mengasihi di mana? Mengasihi Nah, ini ya. Kadang-kadang kita melihat Allah kasih, tapi benarkah kita melihat Allah itu mengasihi? Saya hari ini melihat Allah mengasihi saya, malah istri saya dikasih nasi goreng hari ini. Wih, nasi goreng spesial. Lalu sarapan saya jam 12. Saya pokoknya kalau masuk Jakarta pasti sarapan di atas jam 11. Karena saya nggak akan pernah makan di Jakarta, takut diderek lagi gitu. Maka harus keluar di Jakarta dulu baru sarapan. Itulah bentuk kasihnya. Bentuk kasih Allah banyak banget yang saya alami hari ini. Begitu banyak orang luar biasa cerita tentang kehidupannya, cerita tentang ini, sehingga itu menambah pengalaman wawasan hidup saya. Ada seorang ibu hari ini cerita, anak saya semua dah hebat-hebat semua. Anak saya satu jadi hakim, satu jadi dokter,
Sehingga saya ini sekarang hidupnya hanya pindah-pindah dari anak ke satu, anak kedua, anak ketiga. Terus hidupnya bagaimana Mami? Makannya gimana? Sudah semua nggak saya pikirin, udah dibikin anak-anak. Maka saya harus ke sana pindahan, ke sana pindahan. Ya semua diterima dengan senang hati dan itulah membahagiakan hidup saya usia tua. Anak-anaknya baik semua. Wah, anak-anak saya mengasihi saya semua. Kenapa anaknya mengasihi Mami semua? Karena saya dalam hidup memperjuangkan supaya mereka berhasil, maka saya harus mengasihi dia dan akhirnya dia mengasihi saya. Artinya apa? Jangan berharap kita berpikir dikasih orang kalau kita nggak mengasihi orang, toh. Gitu. Itu mengenai riwayat kita hari ini. Mendengarkan. Yang kedua, mendengar dan percaya berarti menerima jalan hidup yang ditunjukkan Yesus dengan segala suka dukanya. Hari ini loh, mau berangkat hujan deras loh. Iya. Mohon maaf Mbak Joni, Pak Joni ya, Bel. Saya udah siap metenteng nih, ini sampai sekarang kan saya turunin nih. Tapi hujannya deras banget gitu di atas sana gitu. Udah tunggu dulu, nanti jam 7 kita berangkat dah reda. Bereda beneran. Tengah jalan kenceng lagi. Ya udah jalan aja gitu. Ya. Harusnya 7 mulai kan kita mulai jam 7:30. Tapi ini semua datang. Inilah bentuk kasih. Hari ini mencintai Andreas, mendoakan Andreas tidak terhalang dengan hujan itu tadi gitu. Tetap semua berangkat. Apalagi yang paling jauh bolak-balik sono sini nih dari mana ada atas itu? Tidore ke anu ya. Jili sana ya? Lombok ke sini. Masih ke sono lagi. Oh. Lombok. Hasil gitu. Ini bentuk kasihnya nih loh. Ini apa best friend-nya si Abel nih loh. Ya kan? Ini kasih gitu. Allah mengasihi, jangan lihat Allah yang ngasih duit banyak, enggak. Bentuk ini tadi si Rara jemput si Ratna gitu lagi. Ini bentuk kasih loh ini. Kasih Allah yang luar biasa gitu. Ya. Ini, lalu yang ketiga, bahwa percaya dan menerima Yesus adalah mendengar Yesus adalah menerima bantuan yang diberikan Kristus yang bangkit serta bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu percaya Roh Kudus selalu memimpin kita, menggerakkan kita. Tadi saya juga pulang cepat, tanya istri saya. Hujan deras gelap gulita, ini di mana macet. Mending pulang saya. Pulang. Ya. Ya udah, menyiapkan untuk persiapan malam ini, untuk doa ini saya persiapkan diri gitu. Ini bagian bentuk tanggung jawab itu kasih. Ya. Maka anak-anak yang masih sekolah juga bentuk kasihnya ya belajar. Bentuk kasihnya mencintai orang tua. Itu bentuk kasih. Maka kalau ditanya, bagaimana Allah, kamu melihat Allah hari ini mengasihi? Jangan jauh-jauh. Keluarganya aja. Pak Daryanto mengasihi istrinya, anaknya, sebaliknya anaknya menghormati. Lalu Bu Wilum sekarang dihormati siapa ya? Leo ya? Yang godain Leo sekarang ya? Jangan aja lupa dengan Leo doang ya? Itu bagiannya gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau percaya pada Yesus, ya jangan melakukan perbuatan yang tidak baik pada keluarganya. Apalagi orang lain, menjadi masalah nantinya. Sehingga pada malam hari ini, yang berkumpul di sini semua berbuat baik karena mendoakan saudara kita si Andreas ini gitu. Ini bagiannya. Dengan demikian, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus adalah putra manusia, ia yang memberikan hidup dan ia pula yang membawa hidup. Maka sebagai orang beriman yang mendoakan Allah, kita percaya bahwa Andreas telah hidup dan diberi hidup oleh Allah melalui Yesus Kristus. Maka dengan meninggalnya Andreas, maka dia hidup bersama dengan Allah, dengan Yesus sendiri. Kenapa? Karena tadi awalnya saya mengatakan bahwa kematian tidak memutuskan hubungan kita dengan yang sudah meninggal. Karena gereja ada 3, pernah saya sampaikan. Gereja yang menderita, gereja yang berjuang. Kita lah gereja yang berjuang. Orang yang sudah meninggal
belum sampai masuk ke surga, masih dalam api penyucian, itulah disebut dengan gereja yang menderita. Maka dibutuhkan doa-doa dari orang yang masih berjuang ini. Sehingga orang yang sudah meninggal, akhirnya diampuni dosanya, masuk dalam kerajaan Allah, maka disebut dengan gereja yang jaya. Mereka dalam mendoakan kita. Dan saya percaya, Pak Andreas ini sudah pasti mendoakan anak-anaknya, mendoakan ibunya, bapaknya, akan menjadi perantara kita, karena mereka atau dia sekarang sudah menjadi disebut orang kudus, gitu. Dengan demikian kita layak bahwa pada peringatan arwah yang ke-3 tahun ini, sungguh kita juga nanti mohon doa dari Andreas supaya kita di dalam dunia ini tetap dibimbing oleh Roh Kudus, berjuang dengan dilandaskan kasih. Kasih itu berat, tetapi kasih itu ketika kita lakukan, kita juga akan mendapatkan kasih dari orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan